Tim tangkap buron Kejaksaan Tinggi Sumsel berhasil mengamankan DPO dengan tersangka Asnaifah di daerah Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Kegiatan penangkapan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Tim Tabur Kejati Sumsel Hafiz Muhardi bersama tim intelijen Kejari Palembang. Asisten Intelijen Kejati Sumsel, Bambang Pancawahyudi, SHMH menuturkan bahwa tersangka ini selaku pemberi suap dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap dalam penerbitan sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Siang hari ini pukul 13.15, tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang mendukung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Palembang telah berhasil menangkap DPO atas nama AI ya, di daerah Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Bahwa AI ini merupakan tersangka selaku pemberi suap dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, pemberian suap penerbitan sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada Kantor Pertanahan Nasional BPN Kota Palembang tahun 2019. AI ini ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor B-10-TT6.10-FD.2-01-2024 tanggal 23 Januari 2024. Tersangka AI ini telah dilakukan pemanggilan sebagai tersangka syarat patut namun tidak hadir tanpa keterangan, sehingga ditetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang pada tanggal 28 Februari tahun 2024. Bahwa selama dalam proses pencarian DPO tersebut, posisi tersangka AI ini berpindah-pindah dan selanjutnya tersangka AI ini berhasil diamankan pada hari ini ya, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024 oleh tim tabur Kejati Sumsel beserta tim intelijen Kejari Palembang. Tersangka AI kemudian langsung dibawa ke kantor Kejati Sumsel untuk kemudian diserahkan ke Kejari Palembang untuk diproses hukum selanjutnya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa surat perintah penangkapan atau pengamanan ya, itu berdasarkan SP Ops nomor 14-L6-DTI-07-2024 tanggal 9 Juli 2024. Jadi hari ini sprint ops ya untuk pengamanan keluar, hari ini pula bisa diamankan tersangka itu. Di tempat yang sama Kasipitsus Kejari Palembang Aryo Apriyanto Gopar SHMH mengatakan ini merupakan kaitan kasus sebelumnya PNS BPN sudah diputus dan putusan bersifat inkrah. Baik, iya, terima kasih rekan-rekan media. Memang ini rangkaian perkara sebelumnya. Sebelumnya PNS-nya, PNS BPN sudah diputus dan sudah inkrah. Saat ini kami melakukan penyidikan terkait pemberi suap atau gratifikasi. Ada jumlah total pemberi suap ini sendiri pada yang... Di pertimbangan hakim itu rabat atau diskon yang diberikan oleh pemberi suap dianggap suap, seperti itu di pertimbangan hakimnya. Ada potensi pengembangan tersangka lain selain tersangka ini? Semua mungkin. Kita lihat di 184 KUHP, kalau cukup 2 alat bukti kita tingkatkan sebagai tersangka, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya tersangka ini nanti kemana? Tersangka akan diperiksa sebagai tersangka di Kejaksaan Negeri Palembang, kemudian kita serahkan ke lapas perempuan, dititipkan di lapas perempuan. Mantan Kepala BPN kan sudah pernah diperiksa, terkait penangkapannya akan diperiksa lagi? Kita lihat berkas perkara. Reporter Kurniawan Palembang Express. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan ikutin media sosial Palpres lainnya.